Halo kaum intelektual sekalian. Wah, 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 wow, luar biasa. Ini berita yang sangat-sangat mengerikan. Ini berita yang sangat-sangat jahat sekali. Ya, berita ini mungkin akan disangkal oleh warga Konoha. Mungkin warga Konoha menganggap bahwa berita ini adalah berita hoax gitu ya. Jadi di Konoha itu kalau beritanya nggak sesuai dengan kehendak mereka, maka mereka akan mengatakan itu hoax gitu. Ini bukan berita hoax, guys. Jadi ternyata baru-baru ini lagi viral di media sosial, di mana pemerintah Iran memetongkan, sengaja saya plesetkan ya, karena ini pembahasan yang sensitif ya, memetongkan atlet mereka. Jadi baru-baru ini lagi viral ada seorang atlet bernama Saleh dan Afrin. Ini sangat-sangat luar biasa ya. Kasusnya sangat luar biasa memprihatinkan. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kasus ini dianggap kasus paling mengerikan di Timur Tengah? Karena apa? Karena bayangkan orang yang sangat-sangat berprestasi gitu ya, orang yang sangat mengharumkan nama Iran, tapi dihukum metong coy. Bayangkan dihukum metong tanpa alasan yang jelas. Nah, kok bisa gitu ya? Apa alasannya? Kenapa pemerintah Iran itu dikit-dikit hukum metong gitu ya, dikit-dikit hukum metong ya, walaupun ada seseorang yang berjasa gitu, dikit-dikit hukum metong ya, kasusnya yang belum jelas ya, kasusnya itu cuman dugaan tapi dihukum metong. Kenapa doyan banget gitu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh agama atau tidak? Apakah ini dipengaruhi oleh kitab suci atau tidak? Apakah ini dipengaruhi oleh doktrin agama atau tidak? Apakah ini dipengaruhi oleh ajaran atau tidak? Apakah ini dipengaruhi oleh fikih atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan warga Konoha itu yang kalau ada berita seperti ini, mereka biasanya akan menolak gitu ya. Mereka melihat Iran itu hanya sebatas yang baik-baiknya aja gitu, yang bagus-bagusnya aja. Ya, saya akui ya, ada sisi positif daripada Iran. Apa itu? Sisi positif daripada Iran itu ya tanpa kita sadari mereka berpihak pada yang seiman gitu ya. Mereka membantu gajah gitu ya, kemudian pejabat-pejabatnya royal ya, gajinya tinggi, gede ya, itu kelebihan daripada Iran gitu. Sementara masyarakatnya menderita. Kemudian mereka kelihatan soleh gitu ya. Kemudian Ayatollah Khamenei sering disorot lagi tausiah, lagi khotbah gitu ya. Kemudian lagi sholat gitu ya. Itu yang disebarkan ke kita gitu. Itu yang diperlihatkan ke kita. Tapi ada sisi lainnya atau sisi busuk yang jarang dibongkar. Kalau saya bongkar ini pasti warga Konoha akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Bagaimana kronologinya? Kenapa dua atlet ini menyita perhatian masyarakat dunia, terutama hak ajasi manusia gitu ya, terutama hak ajasi manusia yang ada di Iran gitu ya, terutama PBB gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi kalau saya bongkar ini ya, warga Konoha akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah, akan kebakaran jenggot. Apa itu faktanya? Bagaimana kronologinya? Jadi ada dua atlet yang dihukum metong di Iran yang viral baru-baru ini. Sebenarnya tiga ya, tapi satu petinju, dua pegulat gitu ya. Jadi kita fokus dulu yang baru-baru ini viral ya, tanggal 19 Maret baru-baru ini ada tuh ya, atlet yang dihukum metong. Namanya Saleh. Nah, kasusnya gimana? Kronologinya gimana? Jadi waktu terjadi demonstrasi bulan lalu, si Saleh ini turun ke jalan gitu ya, ikut-ikutan lah sama temennya gitu ya, kan demo, namanya demo ya kan. Nah, ketika pas demo itu, konon katanya si Saleh ini mau bunuhi gitu ya, membunuhi, saya sengaja persiskan ya, karena ini sangat sensitif sekali ya, aparat yang ada di Iran. Tapi nggak ada saksinya gitu ya. Nggak ada saksinya guys. Cuman katanya dan katanya. Namanya lagi demo kan, kita nggak tahu kan. Orang nggak ada bukti yang akurat kok. Cuman katanya dan katanya gitu. Walaupun cuman katanya dan katanya, tapi ya jahatnya rejim Iran. Mereka tega melakukan hukum metong. Dan sebenarnya ya, kalau kita perhatikan, kejadian-kejadian seperti ini di Iran itu terus ya berlanjut terus gitu ya. Jadi
Tanpa kita sadari, negara agama itu jauh lebih berbahaya, guys, daripada negara non-agama. Bayangkan ya, hanya karena demo dihukum metong, guys, gak ada ampun gitu. Padahal dia atlet yang sangat berprestasi, mengharumkan nama Iran gitu ya, punya prestasi gitu ya, juara nasional gitu. Ya, setali tiga uang dengan Afkri. Afkri ini sebenarnya kejadiannya tahun 2020 ya. 2020 apa 2024 ya, sekitar segitulah ya. Dan saat itu juga terjadi demonstrasi gitu ya. Terjadi demonstrasi dan tidak ada bukti kuat juga gitu. Karena dipaksa, ya namanya dipaksa kan, dipaksa daripada IRGC gitu ya, tukang pukul daripada IRGC disiksa gitu. Ya karena saking sakitnya akhirnya ngaku. Jadi aparat itu kan biasanya mereka ini ya sering menyiksa gitu ya kalau ada tawanan supaya apa, supaya ngaku gitu. Akhirnya ngaku, terpaksa ngaku maksudnya, bukan ngaku yang sebenarnya. Jadi kronologinya ketika dia lagi demonstrasi, ya dia dituduh membunuh polisi. Nah itu yang jadi permasalahannya. Tanpa bukti kuat, lalu si Afkri ini dihukum metong, guys. Wow, 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 luar biasa. Ini beneran, guys, bukan hoax ya. Kalau saya bongkar ini pasti warga Konoha akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Pasti saya akan disuruh atau dituduh menyebarkan hoax gitu. Padahal ada datanya, ada faktanya gitu ya. Kemudian kalau kita jeli, kalau kita perhatikan, kenapa sih Iran itu begitu sadis gitu terhadap rakyatnya? Kenapa mereka itu ngebunuhin rakyatnya gitu tanpa ampun gitu? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena Iran itu negara agama. Itu alasannya, nggak ada alasan yang lain. Lah apa hubungannya? Bukannya justru negara agama itu makin damai? Enggak, guys. Itu cuma di atas kertas doang, makin damai. Enggak. Karena gini, kalau kita menggunakan fikih atau agama atau apapun itu yang untuk landasan dalam bernegara itu, ini sangat-sangat berbahaya sekali gitu. Kenapa? Karena kalau ada masyarakat yang protes, yang demo, maka itu dianggap melawan Tuhan. Kenapa melawan Tuhan? Apa hubungannya? Ya karena Iran itu dianggap negara buatan Tuhan gitu. Jadi negara Iran itu dianggap itu negara Tuhan gitu. Ya, dipimpin oleh Tuhan gitu. Jadi melawan pemimpin itu seperti melawan Tuhan gitu. Sehingga kalau ada orang yang demo, ya mereka akan tidak segan-segan dibunuh gitu ya, tanpa kita sadari. Wow, luar biasa, setegah itu ya. Lalu doktrin apa yang dipakai oleh pasukan IRGC untuk menghukum mati? Doktrin yang dipakai itu adalah kafir. Jadi kalau kita melawan negara, kita dianggap kafir. Kafir itu halal darahnya, bisa dihukum metong, sehingga mereka tidak merasa bersalah. Makanya filsuf-filsuf dari barat mengatakan, sebenarnya tanpa agama, manusia itu, sekali lagi saya katakan, pakai agama atau tidak pakai agama, manusia itu kalau baik ya baik aja, kalau jahat jahat aja. Tapi ada tapinya nih ya, orang baik itu kalau melakukan kejahatan biasanya menggunakan agama. Nah itu tuh ya yang jadi permasalahan ya. Kalau kita berpikir secara rasional gitu ya, saya tidak mengajak yang nonton video untuk tidak beragama ya, saya tidak mengajak yang nonton video untuk jadi agnostik atau ateis, enggak. Saya nggak ada niat jahat di sini ya, nggak ada mens rea di sini ya. Jadi gini guys, Dawkins pernah mengatakan, tanpa agama moral manusia itu bisa baik kok. Buktinya apa? Buktinya saya tidak mengajak yang nonton video untuk tidak beragama ya. Buktinya negara-negara Skandinavia. Jadi ada sebuah penelitian yang ditulis dalam sebuah buku berjudul Society Without Religion, Society Without God. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa isi daripada buku ini? Kenapa buku ini kontroversi? Dan ini juga dilarang kayaknya di Konoha ya. Kenapa? Karena kalau warga Konoha baca buku ini bisa kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa fakta yang ada dalam buku ini?
faktanya yang jarang dibongkar itu ternyata negara-negara Skandinavia, Norwegia, Finlandia, Swiss dan lain sebagainya ya. Ketika diteliti ternyata mereka itu lebih manusiawi daripada negara agama, guys. Wow, wow, wow. Luar biasa. Mungkin fakta ini ya bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Kok bisa? Apa alasannya? Padahal mereka nggak percaya agama gitu. Padahal mereka nggak percaya Tuhan gitu. Kenapa? Apa alasannya? Ternyata setelah diteliti, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Manusia itu secara naluri itu punya yang namanya jiwa kemanusiaan. Kita punya rasa kemanusiaan, naluri gitu ya. Kita punya naluri kemanusiaan. Contoh misalnya, ya. Kita ambil contoh dengan spesies lain misalnya. Seperti simpanse misalnya, atau monyet misalnya. Ketika monyet tenggelam, ya, maka temennya akan nolongin gitu. Tanpa agama. Apakah monyet beragama? Enggak. Ketika simpanse tenggelam, maka secara naluri simpanse menolong, guys. Ini fakta yang jarang dibahas. Itu artinya secara naluri manusia itu ya, atau hewan, manusia kan termasuk hewan ya, hewan biologis ya. Tapi kan ini tidak diterima oleh warga Konoha ya, dari sudut pandang biologi ya, dari sudut pandang sains, dari ilmu kedokteran, manusia itu ya hewan, binatang gitu. Kenapa? Karena kita bisa dibius gitu. Itu bukti yang paling utama. Kalau misalnya pena nih ya. Ini bukan makhluk hidup ya, bukan seperti manusia. Kalau ini dibius nggak ngaruh kan? Iya kan? Kalau manusia dibius ngaruh kan? Itu bukti bahwa manusia itu makhluk biologis. Sama seperti harimau misalnya, kucing. Ketika kucing dibius bisa pingsan kan? Ketika harimau dibius bisa pingsan kan? Sama seperti manusia, apa bedanya? Cuman mohon maaf bagi yang nonton video, saya tidak ngajak yang nonton video untuk tidak beragama ya. Cuman warga Konoha itu sudah kepalang menganggap bahwa kita tuh makhluk yang paling spesial di muka bumi gitu ya. Makhluk yang paling wow gitu. Padahal sama aja, strata kita sama aja. Kalau kita makhluk yang paling spesial, kita tidak mungkin pingsan ketika dibius, guys, tanpa kita sadari. Ya. Kalau kita terbuat dari kendi misalnya, atau terbuat dari tanah liat gitu kan, dari genteng misalnya, tubuh manusia itu terbuat dari genteng misalnya, atau tanah liat misalnya. Ya, ketika dibius nggak mempan kan, itu tanpa kita sadari, guys ya. Tapi ya kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Ini berdasarkan sains, kita bicara sains kan, kita diskusi sains kan, bukan diskusi opini kan. Ini ada datanya gitu ya, ada faktanya gitu. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya, marahlah sama yang bikin data atau faktanya. Jadi guys, ya yang terjadi di Iran ini, mereka memaksakan negara mereka itu negara agama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah mengontrol masyarakat. Jadi sebenarnya tujuan mereka itu bagus sebenarnya, awalnya. Untuk mengontrol masyarakat, ya, untuk mengontrol orang-orang yang berkhianat, sehingga mereka menerapkan yang namanya negara agama dan menerapkan hukum metong supaya masyarakat tertib ya. Tapi pada faktanya kalau kita perhatikan, mereka malah brutal kan, mereka malah ini ya, demo gitu ya. Harusnya nggak ada demo kan, cuman Iran berani demo gitu ya. Kenapa? Karena ini urusan perut gitu ya. Jadi sebelum warga Konoha muji-muji Ayatollah Khamenei, muji-muji kepemimpinannya, ya karena dia bawa-bawa agama, terperdaya dan sebagainya, kita lihat dulu gitu ya, apa sisi lain daripada Iran itu sendiri gitu. Ya bahkan pejabatnya itu salah satu pejabat paling korup di dunia. Tapi warga Konoha nggak sadar itu. Yang mereka sadar itu adalah Ayatollah Khamenei baca kitab suci, baca Quran,
ya, kemudian baca ayat-ayat, ya, kemudian berdoa, ya, seperti orang soleh gitu ya, seperti orang suci gitu. Itu yang ada di pikiran warga Konoha. Jadi kita itu kemakan propaganda gitu. Ya, tanpa kita sadari. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Jadi itulah berbahayanya negara agama, guys. Zaman sekarang ini, kalau saya perhatikan, nggak zaman lagi negara agama. Ya, zaman sekarang ini negara sekuler, guys. Memisahkan antara agama dengan negara. Ya, supaya apa? Ya, supaya ya benar-benar netral gitu ya. Cuman kita kan membenci sekularisme kan. Kenapa kita membenci sekularisme? Karena kita lebih pro terhadap negara agama. Rata-rata warga Konoha itu setuju kok negara agama tanpa kita sadari. Karena dipengaruhi oleh doktrin agama. Ya, doktrin agama itu lebih kenceng gitu ya daripada doktrin bela negara. Bela agama lebih kenceng daripada bela negara, sehingga kita tidak punya rasa persatuan. Nasionalisme kita itu sudah hilang, guys. Bagaimana dengan nasionalisme yang ada di Iran? Nasionalisme yang ada di Iran itu adalah nasionalisme keagamaan, bukan kenegaraan. Makanya di Iran banyak mata-mata, ya, banyak mata-mata Israel yang ada di Iran. Sebenarnya musuh Iran itu sendiri adalah rakyatnya sendiri tanpa kita sadari. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.